hidup berfokus kepada Tuhan atau kepada diri kita sendiri. Kita buka di Amsal 3 ayat 5 dan 6. Ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan-jalanmu. Ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat 8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Firman Tuhan ini begitu luar biasa mengingatkan kita untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti hidup kita diberkati Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, firman Tuhan ya. Kita semua pasti mau diberkati Tuhan. Kita itu sukses, kita itu berhasil, keluarga kita itu berhasil. Intinya cuma satu, kalau kita senantiasa mengandalkan Tuhan dan berfokus kepada Tuhan. Banyak sekali kegagalan yang kita alami karena apa? Cuma satu, karena apa? Kita tidak mengandalkan Tuhan. Coba kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan memberkati kita. Firman Tuhan juga berkata di Yeremia 17 ayat 5 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Berkatilah orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, selalu mengandalkan manusia ya, atau dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita semua pasti mau diberkati Tuhan ya. Nah, semua pasti mau. Kalau kita mau diberkati Tuhan, jangan kita mengandalkan manusia dan juga jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Kita terus mengandalkan Tuhan. Pemerintah di Israel ya, raja namanya Raja Hizkia. Raja Hizkia ini raja yang diberkati Tuhan. Kenapa dia diberkati Tuhan? Itu memulihkan tempat-tempat ibadah. Dia berfokus kepada Tuhan. Bahkan penyembah-penyembah berhala tidak lagi berfokus kepada Tuhan. Dia lebih berfokus kepada patung itu. Akhirnya dimusnahkanlah patung itu dan kembali orang-orang Israel menyembah Tuhan. Kita tahu hanya Tuhanlah yang sanggup menyembuhkan kita. Hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup menolong kita apapun pergumulan kita. Fokus kepada Tuhan, dia sangat diberkati. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita sungguh-sungguh kembali ke jalan Tuhan, mohon pengampunan kepada Tuhan, kita lebih fokus lagi kepada Tuhan. Memang setiap kita pasti punya masalah ya. Tidak ada manusia di dunia ini semasa masih hidup pasti punya masalah. Coba tanya satu-satu. Setiap kita punya masalahnya sendiri-sendiri. Masih ada. Kita masih hidup itu Tuhan izinkan masalah itu terjadi, membuat hidup kita untuk kita terus mengandalkan Tuhan. Masalah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita agar kita kembali mengingat kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan pasti sanggup kok memulihkan kita. Tuhan sanggup kok membebaskan kita, menolong keadaan kita. Tuhan izinkan juga masalah itu terjadi dalam hidup kita untuk kita jangan sombong ya, jangan sombong. Karena kan teman-teman juga berkata orang yang sombong itu dibenci Tuhan. Tapi Hizkia juga pernah mengalami sakit ya, mengalami sakit. Tuhan izinkan Hizkia ini sakit. Ya, kita baca saya bacakan ya di 2 Tawarik 32 ayat 24 dan 26. Ayat 24, pada hari-hari Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati, ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib, maksudnya kesembuhan ya kepada Raja Hizkia ini. Tetapi Raja Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Ditimpa murka Tuhan ya. Ayat 26, tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan itu tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Yaitu kepada dirinya sendiri. Dia menjadi orang berfokus pada dirinya sendiri, orang yang sombong, egois ya, mementingkan diri sendiri seperti Raja Hizkia ya. Akhirnya Tuhan, tapi puji Tuhan, dia sadar kalau itu perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan ya, tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri. Raja Hizkia merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem,
sehingga murka Tuhan itu tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Puji Tuhan, akhirnya Raja Hizkia bertobat, Tuhan ampuni, dan murka Tuhan itu tidak turun atas hidupnya, atas negerinya, sehingga Raja Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Sejak Hizkia itu Tuhan mengandalkan Tuhan dan diberkati luar biasa. Hendaklah kita hidup saat ini, apapun pergumulan kita, jika Tuhan kita tuh jauh lebih besar daripada masalah kita. Hendaklah kita terus berfokus kepada Tuhan. Saya percaya seperti Raja Hizkia menyenangkan hati Tuhan, semua akan dipulihkan dan diberkati Tuhan. Apabila kita baik-baik, keadaan kita sukses, hendaklah kita senantiasa berfokus kepada Tuhan. Terima kasih. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.